Jalan keinginan, gumam Xiaoyan, ini agak mirip dengan kekuatan 6 keinginan pagoda suling milik Zichen, hanya saja keinginannya jelas berada pada level yang lebih tinggi, walaupun demikian aku tidak ingin kamu melakukannya, dan kamu tidak bisa memaksaku, kalau tidak. Aku tidak keberatan bertarung denganmu. Xiaoyan merasakan peningkatan kekuatannya saat ini. Takdir dari keinginan abadi dan iblis mulai berlaku saat ini, paksaan yang dilakukan Yuyan, tidak bisa lagi menekan Xiaoyan. Kalian berdua saling mengejar, Xiaoyan sebenarnya mengenakan baju besi Yanqi. Dan Yuyan masih telanjang, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan tubuh ini, tubuhmu tidak penting, bukankah tubuhku cukup sempurna? Saya memilih klon ini hanya setelah memilihnya dari ribuan orang. Tubuh menawan alami, mari kita lihat apakah Anda dapat memenuhi keinginan saya hari ini. Jika Anda bisa bertahan ini adalah sebuah berkah, jika Anda tidak bisa maka itu merupakan berkah bagi saya, mari kita lihat kamu dan aku. Milik siapa ciptaan ini? Jangan menunggu Xiaoyan mengerahkan kekuatannya. Sentuhan merah jambu muncul di mata Xiaoyan, sosok Xiaoyan dan Yuyan menghilang ke udara. Rupanya dia telah memasuki alam dewa abadi Yuyan. Ini bukan kabar baik bagi Xiaoyan, karena sekarang dia tidak memiliki alam dewa abadi untuk melawannya, namun nyatanya, untuk Xiaoyan ini juga sebuah peluang, dengan bantuan kekuatan keberuntungan yang diberikan oleh kehendak makhluk abadi dan iblis, mari kita lihat apakah dia dapat membentuk kembali alam ilahi abadi. Dalam hal ini, apa yang dilihat Xiaoyan di depan matanya, ini adalah rawa bulu berwarna merah muda. Angin semilir, Xiaoyan merasa hatinya bergetar, api jahat di dalam tubuh melonjak dengan ganas sulit untuk ditekan. Ruoying Ruo muncul di dalamnya, ada sosok di alang-alang merah muda dengan punggung menghadap Xiaoyan. Mengenakan kain kasa semi tipis, lihatlah sedikit ke samping. Musim semi beriak di mata yang indah, godaan semacam ini membuat Xiaoyan sulit mengendalikannya. Tubuh itu tiba-tiba keluar, bergegas menuju bayangan indah tapi hanya di udara. Xiaoyan menggigit ujung lidahnya warna jernih untuk sementara kembali ke mataku. Tubuh tiba-tiba mandek pada saat ini, Qianying perlahan mengangkat lengan putih rampingnya mengayunkan. 3.000 benang bergerak memamerkan pesonanya, secara sembarangan kerudung yang tampak pada tubuh itu membuat sosok cantik itu terlihat semakin menarik. Untuk Xiaoyan dia sangat sedih, jika menyangkut gairah karena setelah menjadi dewa tidak pernah membunuh rakyat jelata, dia menghargai cinta dan keadilan ini juga cara dia berkultivasi, awan memikirkan pakaian, dan bunga memikirkan penampilan. Revlon bertiup tertiup angin musim semi, bukankah kamu benar-benar menginginkannya? Suara seperti lonceng perak terdengar di telinga Xiaoyan. Kata-kata ini jatuh ke telinga Xiaoyan saat dia bereaksi lagi. Lengan kurus itu terangkat peluk lehernya, aromanya memenuhi hidungmu. Mata Xiaoyan kabur tampaknya telah jatuh, saat perasaan lembut seperti awan menempel di tubuh Xiaoyan. Sosok Xiaoyan segera mundur dan kemudian mengambil tindakan tegas terhadap hal tersebut dalam sekejap. Sebuah telapak tangan besar terbentuk, kekuatan dewa asli jatuh dengan satu tembakan tapi saat pohon palem raksasa itu akan jatuh, sosok cantik di bawah telapak tangan raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajah yang menakjubkan dan menakjubkan muncul di depan Xiaoyan, namun nyatanya, betapapun penampilannya yang tiada taraf, Xiaoyan tidak bisa tergoda, namun hanya ada satu orang di hatinya yang berhutang budi padanya. Tapi itu membuat Xiaoyan tak terlupakan, wajah yang terangkat itu ada sesuatu yang membingungkan di mata Xiaoyan. Anda bahkan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas namun, di dalam hati Xiaoyan itu dia, Yuaner, Xiaoyan berseru dalam sekejap, dia menarik serangannya lalu dengan cepat mendekat, dia sangat ingin melihat wajah ini dengan jelas,
tapi itu jelas sangat dekat tapi tidak peduli apa Xiao Yan bahkan tidak bisa melihat dengan jelas, kita sudah lama tidak bertemu, kan? Suara Qianying keluar bahkan suaranya pun sama, Xiao Yan langsung terpesona dengan ini. Sosok cantik di depannya menjadi hal yang paling dipedulikan Xiao Yan. Dia juga orang yang paling merasa berhutang budi padanya. Beberapa ratus tahun Chen Xianyuan dan Xiao Yan telah menembus jauh ke dalam jiwanya, dan semakin banyak waktu berlalu, merindukan permaisuri mengingatkanku pada adegan di mana aku menghilang, saat aku melemparkan diriku ke dalam pelukanku rasa sakit, Xiao Yan tidak bisa dilupakan ini juga cara yang tidak bisa dia hilangkan, kenapa aku tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Yuaner, gumam Xiao Yan pelan, Xiao Yan memegangi pipinya dengan tangannya dia memperhatikan dengan sangat cermat. Dia jelas tahu bahwa dialah Chen Xianyuan, tapi Xiao Yan tidak bisa lagi mengingat penampilannya yang lebih sulit dia terima adalah hal itu, meski jaraknya sudah dekat dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas, Qianying bersandar pada dada kokoh Xiao Yan keduanya jatuh ke dalam alang-alang merah muda, hingga bibir merah itu mencium Xiao Yan pada saat ini dalam pikiran Xiao Yan sebuah suara yang familiar terdengar, Xiao Yan kamu bilang kamu akan selalu mengingatku apakah kamu lupa? Suara ini meledak di benak Xiao Yan seperti guntur. Matanya yang kabur terlihat jelas tubuhnya bergetar dan dia segera menendang Qianying yang tergeletak di atasnya. Mulai sekarang kamu dan aku akan menjadi musuh, kemarahan melonjak di mata Xiao Yan. Aura yang kuat muncul pada dirinya pada saat ini, dia tampaknya memiliki kekuatan yang melebihi kekuatannya sendiri. Ada kegilaan di mata bukan Yuyan yang membuat Xiao Yan begitu marah. Tapi dia sangat yakin bahwa dia tidak dapat mengingat penampilan permaisuri. Dan saat suara ini terdengar Xiao Yan sepertinya memahami sesuatu, ada pandangan keengganan di mata, jadi begitu itu dia. Pada saat ini Xiao Yan akhirnya mengetahui mengapa ingatannya tentang permaisuri menghilang, bukan Yuyan yang bisa menyentuh ingatannya, jalan hasrat yang dia kembangkan ingin memikat Xiao Yan dengan fantasi, tapi suaranya tadi, Xiao Yan baru saja mengerti permaisuri memadukan jiwa terakhirnya ke dalam jiwanya, dapat membuat ingatannya hilang hanya permaisuri yang bisa melakukannya dengan tenang, Xiao Yan kamu harus selalu mengingatku. Kalimat ini adalah kebohongan yang diucapkan permaisuri kepada Xiao Yan. Karena dia tahu jika Xiao Yan benar-benar sedang jatuh cinta, maka dia akan menjadi belenggu di hati, Xiao Yan belenggu yang diakibatkannya akan menimbulkan masalah sebab dan akibat. Keberuntungan Xiao Yan akan sangat rusak terlebih lagi dalam banyak hal karena dia, Xiao Yan akan melakukannya membuat pilihan yang berbeda, sehingga mengubah jalan yang seharusnya terjadi, kenapa dia sekuat permaisuri tidak jelas. Karena dia juga memiliki perasaan terhadap Xiao Yan, jadi ketika kalimat ini diucapkan dia sudah tahu, Xiao Yan harus melupakannya sebelum dia bisa melanjutkan hidup. Hilangnya ingatan adalah bantuan terakhir permaisuri, aku tidak menyangka akan tertipu olehmu dari awal sampai akhir. Tapi saya tidak takut dengan ikatan ini saya tidak ingin melupakannya sepanjang yang kuingat. Kau akan selalu ada tapi saya lupa, maka tidak akan ada lagi Chen Xianyuan di dunia ini mulai sekarang, kamu bisa membuatku melupakan penampilanmu. Titik. Biarkan aku melupakan semua kenangan kau dan aku di alam Suanyin, tapi namanya Chen Xianyuan saya akan selalu ingat, Xiao Yan mengulurkan jarinya itu justru langsung merobek daging dan darah di lengannya. Kemudian dia mengukir nama itu di tulangnya dengan kukunya. Chen Xianyuan saya tidak akan melakukan apa yang Anda inginkan aku akan selalu mengingatmu. Petik 2.